Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saat ini kami sedang bersama Bapak Komjen Polisi Dharma Parangkun. Apa kabar Pak? Baik, sama Ya, saya. senang bertemu Bapak. Sama-sama. Ya. Saat ini bersama saya ada beberapa channel YouTube, yaitu Esi Channel, 1K1 TV 1 Channel, Racikan Berita Channel, M. Rohman Official, YouTuber Pejuang, Fokus Perjuangan, Realita TV. Nah, saat ini kita akan membicarakan sebuah isu yang sedang hot, yang sedang mulai ramai dibicarakan di masyarakat. Nah, posisi kita saat ini sedang berada di sebuah restoran di kawasan Jakarta Jatinegara, Jakarta Timur, dan kebetulan beliau ini barusan sedang mengikuti acara Forum Negarawan. Forum Negarawan ya Pak. Nah, baru selesai ya. Karena ada isu ini, maka kita mengajak beliau untuk podcast karena isu yang menarik ini. Nah, isu yang dimaksud adalah bahwa beliau yang selama ini dikenal sebagai polisi yang sangat kritis dalam menyikapi keadaan di Indonesia dan juga dunia, diisukan akan maju pada Pilkada Jakarta 2024 sebagai calon gubernur. Nah, kita mau konfirmasi dengan Pak Komjen. Pak, bagaimana dengan isu itu? Benarkah Pak? Kan baru isu Pak. Baru isu. Baru isu. Tapi bagus juga kalau benar. Kalau rakyat menginginkan, dan setelah saya sudah tidak berdinas kembali, saya ingin membaktikan segala kemampuan saya dan pengetahuan saya untuk menyelamatkan DKI Jakarta dari tsunami regulasi jahat yang sedang diproses, yang tentunya akan membuat banyak di antara kita rakyat DKI akan semakin tertekan hidupnya. Kira-kira itu cuman apa namanya, panggilan hati saja. Kalau memang diinginkan. Nah, kalau seandainya memang masyarakat menginginkan nih Pak ya, Bapak maju mencalonkan diri sebagai. Tapi kalau sudah pensiun ya? Kalau sudah pensiun. Kalau sekarang kan tahun 2024 Bapak masih aktif ya Pak ya? Januari saya selesai terakhir. Berarti sudah bisa mencalonkan diri ya Pak ya? Kalau diizinkan sama Tuhan. Oh ya, nah kalau seandainya Bapak maju Pak, kira-kira visi misi Bapak untuk Jakarta nanti ke depan apa Pak? Mengembalikan kota metropolitan sebagai kota yang ramah, aman, damai dan sejahtera. Kenapa ramah? Karena selama ini Jakarta dikonotasikan sebagai kota yang keras, sehingga ada pemilih mengatakan bahwa Jakarta keras, Bung. Ternyata kekerasan Jakarta itu adalah sulitnya masyarakat untuk hidup karena segala macam kesulitan dari menghadapi regulasi-regulasi, dan regulasi itu pun menyulitkan kehidupan sosial masyarakat. Entah itu perizinan dan sebagainya. Ya, kita akan kembalikan itu seandainya, sekali lagi seandainya ya, seandainya ini kan cuman misi saja, seandainya. Iya, Pak. Jakarta ini kan memiliki banyak gubernur dari setiap periode ada ya Pak ya. Sekarang ini sedang dipimpin oleh penjabat gubernur DKI Jakarta. Nah, Bapak sendiri melihat perkembangan Jakarta dari tahun ke tahun sampai sekarang itu seperti apa sehingga Bapak tertarik untuk, kalau isunya ya, tertarik untuk mencalonkan diri menjadi gubernur DKI? Saya sebagai pengamat sosial juga, yang mau dilihat kemajuan yang mana dulu Pak? Dari berbagai aspek, misalnya aspek ekonomi, sosial, budayanya dan segala macam. Karena Jakarta ini kan dikenal sebagai kota jasa ya. Kota jasa ya. Kita harus perbaiki dalam segala aspek. Ya, karena mulai dari aspek budaya ini semua sudah dipengaruhi oleh budaya global. sehingga selalu keluar kata suatu keniscayaan untuk bisa menghindari. Padahal
kita harus sadari bahwa budaya ini adalah hal yang dapat merusak, bukan dapat, telah merusak jati diri bangsa Indonesia. Dan Jakarta sebagai barometer Indonesia tentunya menjadi sorotan utama dan menjadi role model bagi provinsi-provinsi yang lain yang ada di Indonesia. Sehingga kita perlu menjaga Jakarta, jangan sampai Jakarta selalu menjadi parameter di dalam setiap persoalan yang akan terjadi di berdampak di seluruh wilayah Indonesia. Yang paling gampang kita lihat, setiap ada masalah atau isu selalu dimulai dari Jakarta. Dan itu adalah isu yang dibangun. Kalau bahasa di penyidikan itu namanya case building. Ya, kasus yang dibangun. Ya, persoalan yang dibangun. Yang ujung-ujungnya bukan untuk kebaikan masyarakat, tetapi semakin membelenggu atau menekan kehidupan sosial dari masyarakat. Ya, termasuk juga berbagai isu ya selama ini yang ada, itu perlu kita pikirkan bagaimana membuat masyarakat aman, ya, dan mudah untuk menjalani kehidupannya ke depan tanpa termasuk ibadah, tanpa dibatasi oleh regulasi yang sebenarnya regulasi itu ada udang di balik batu, ya, untuk merontokkan iman itu sendiri. Jadi perlu dipahami bahwa antara kehidupan rohani kita itu tidak bisa terlepas daripada regulasi, dan regulasi yang ada ternyata bukanlah hasil dari pemikiran anak bangsa, tetapi itu adalah endorse dari global supaya untuk merubah karakter dan jati diri bangsa Indonesia sendiri. Terutama kita bicara terkhusus di Jakarta ini. Artinya akan banyak pekerjaan besar yang akan Bapak kerjakan kalau misalnya. Kalau sekali lagi kalau ya. Ya. Kan boleh kita berangan-angan ya. Angan-angan punya hati untuk menyelamatkan jiwa-jiwa keluarga yang saat ini banyak yang makan aja sulit. Makan aja sulit. Apakah mereka makan sulit itu karena memang kondisinya yang sulit alami, atau ada proses sistematis yang membuat mereka menjadi sulit di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, gitu. Apalagi dengan munculnya revolusi industri 4.0, di mana tenaga manusia akan diganti dengan tenaga mesin, ya. Apalagi dengan sekarang diarahkan kepada digitalisasi. Ya, jadi kita harus paham agenda digitalisasi pun jangan dianggap sebagai suatu hal yang menguntungkan hanya dari sisi ekonomi, tapi menghancurkan dari sisi moralitas. Karena manusia akan digiring menjadi manusia-manusia yang materialistis, yang tidak lagi memikirkan Tuhannya, tetapi semua akan diukur dengan angka. Ya. Pak Komjen, kalau misalnya ada isu seperti ini ya, artinya kan memang ada yang menginginkan Bapak untuk mencalonkan diri nanti. Nah, apakah selama ini sudah ada yang datang ke Bapak untuk mendorong Bapak untuk segera mencalonkan diri atau bagaimana? Belum ada sih, secara khusus belum ada. Ya, saya pun mendengar dari apa yang mereka sampaikan dan respon. Saya hanya merespon kalau memang itu bermanfaat, kenapa tidak? Gitu. Jangan sampai kita hadir untuk memanfaatkan rakyat, tetapi kehadiran kita seorang pemimpin itu harus memberi manfaat buat rakyat. Selama ini kita selalu mendengar bahwa seorang pemimpin itu kami akan melayani rakyat dengan ini. Ternyata itu hanyalah ilusi semata. Itu hanya retorika. Buktinya apa? Kalau rakyat masih menangis, rakyat masih berteriak, artinya kepemimpinan itu tidak berjalan dengan baik. Bukan saja tidak jalan dengan baik, tapi ada settingan
seolah-olah baik tapi tidak baik. Yes. Ya, jadi itu yang dibilang tidak walk the talk antara ucapan dengan perkataan. Yes. Seorang pemimpin itu harus dia yang pusing, bukan rakyatnya. Betul. Rakyat menjadi tuannya. Betul. Jadi rakyat cukup diam duduk manis, ya. Pemimpin yang pusing. Karena Itulah yang seharusnya terjadi di bangsa ini. karena pemimpin bekerja untuk rakyat. Ya, pemimpin bekerja untuk rakyat dan lembaganya adalah pemerintah. Pemerintah itu sejatinya adalah pelayan masyarakat, bukan sebaliknya. Jadi ketika ada kebijakan, rakyat berteriak, berarti ada yang nggak beres dari kebijakan itu. Betul. Nah, ini yang harus menjadi perhatian bagi siapa saja yang memimpin Indonesia nantinya atau Jakarta nantinya. Ini sebagai masukan saja. Jadi pemerintahan itu harus pusing, rakyat diam, duduk manis, dan kalau ada rakyat yang berteriak atau sampai menangis, berarti pemimpinnya yang salah. Oke. Ini juga satu lagi pertanyaan yang cukup penting. Kita tahu nih bahwa Pak Komjen kan bukan kader partai nih ya. Kita tahu. Nah, seandainya nanti mencalonkan diri, seandainya ya, kira-kira nanti akan melalui jalur mana? Independen kah atau melalui partai? Saya belum tahu itu. Saya belum tahu karena ini kan baru angan-angan, baru isu saja. Jadi saya tidak mau mendahului Tuhan, ya, karena pada dasarnya jangan sampai visi misi ini rusak di tengah jalan, ya, harapan rakyat rusak oleh keinginan sekelompok yang mempunyai modal, gitu. Jadi marilah bersama kita berjuang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa keluarga kita, supaya keluarga, kekuatan keluarga ini kalau menyatu menjadi kekuatan yang luar biasa. Selama ini sistem sudah memecah keluarga ini, ya, sehingga kekuatan suatu bangsa itu ada di keluarga. Keluarga dipecah-pecah dengan konsep yang sehingga perceraian terjadi di mana-mana. Anak tidak, orang tua sibuk cari makan, anak cari jalannya sendiri. Otomatis itu mudah sekali untuk diperbudak oleh ego. Nah, ego ini yang dimainkan oleh sistem ini untuk membuat orang hanya mementingkan dirinya sendiri dan kelompoknya. Itu ego. Ya, tapi Pak Komjen, kalau misalnya rakyat menghendaki dan ada partai yang akan mengusung, Pak Komjen siap? Saya belum bisa bicara siap hari ini, ya. Tetapi kita serahkan bagaimana rencana Tuhan ke depan. Karena jangan keinginan nafsu kita yang lebih mendahului keinginan Tuhan. Ikuti saja rencana Tuhan, maka semuanya akan kita hadapi dengan ikhlas. Nah, demikianlah teman-teman wawancara saya dengan Pak Komjen Dharma Parengkun, dan kita berdoa ya, semoga beliau memang mau maju dan mengusung, karena beliau menurut berbagai kalangan yang informasi saya sampaikan ke kita, beliau punya potensi yang sangat bagus untuk memimpin Jakarta. Bukan begitu, Pak Komjen? Ya, terima kasih Pak Komjen ya. Terima kasih Pak. Sampai ketemu. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.